Salam, selamat pagi saudara-saudariku jemaat yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Wesley Panjaitan dalam renungan firman Tuhan pagi ini, hari Kamis tanggal 5 September 2024. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kami naikkan puji syukur kehadirat-Mu Bapa di sorga, atas kasih dan anugerah-Mu yang menyertai kami sepanjang malam yang telah berlalu. Dan saat ini kami bangun pagi ini Tuhan, menyambut hari yang baru ini. Sebelum kami lakukan aktivitas kami hari ini, biarlah kami disapa oleh firman-Mu. Berikan hikmat pengertian bagi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, nas firman Tuhan untuk kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 42 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan hidup manusia di dunia ini, ada saatnya mengalami tekanan jiwa. Bahkan ada yang mengalami tekanan jiwa yang sangat berat, bahkan sampai depresi. Tetapi dalam menghadapi tekanan jiwa itu, ada berbagai respon atau sikap yang dilakukan oleh manusia. Namun pada kesempatan ini kita belajar dari pemazmur bahwa ketika jiwanya tertekan di dalam dirinya, ia teringat kepada Tuhan dari berbagai-bagai tempat. Ketika dia mengalami tekanan jiwa, dia dimanapun berada, dia mengingat Tuhan. Bahkan dia serahkan kemudian segala tekanan jiwa yang dia alami itu kepada Tuhan. Mengapa bisa demikian, saudara? Karena pemazmur sudah merasakan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Ketika dia berserah kepada Tuhan, nyata sekali pertolongan Tuhan itu dialaminya di dalam hidupnya. Karena itu, ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Sebagaimana pemazmur yang menjadi suri teladan bagi kita sebagai orang percaya yang dekat pada Tuhan. Mari kita jadikan pengalaman iman pemazmur ini menjadi pengalaman iman kita juga di masa sekarang. Karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, jika jiwamu tertekan menghadapi semua masalah kehidupan ini, ingatlah pada Tuhan. Datanglah padanya. Hadaplah hadirat Tuhan dengan ibadah pribadimu, dengan doamu yang tak putus-putus kepada Bapa di sorga. Sebab hanya menghadap Dia, berserah pada Dia, berdoa pada Dia Sang Bapa di sorga, kita akan mengalami kelegaan dari segala tekanan jiwa yang kita hadapi dalam hidup ini. Betapa indahnya orang yang mengingat Tuhan, betapa indahnya orang yang berserah diri kepada Tuhan. Apakah saudara saat ini sedang mengalami tekanan jiwa? Berbagai-bagai persoalan, berbagai-bagai masalah yang mungkin
sangat sulit kau temukan jalan keluar atau jawabannya. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita dari semua pergumulan kita di dunia ini. Kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Kita boleh datang menghadap Tuhan, menyerahkan semua pergumulan itu ke dalam kuasa-Nya. Karena bersama Tuhan lebih baik. Bersama Tuhan lebih kuat, saudara. Saya teringat satu firman yang disampaikan oleh Yeremia dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Dikatakan demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran batang air, yang merambatkan akar-akarnya ke batang air, yang tidak mengalami kekeringan. Ketika musim kemarau tiba, daunnya tetap hijau dan dia tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Karena itu mari andalkan Tuhan, serahkan hidup pada Tuhan. Ingat senantiasa Tuhan. Dimanapun situasi itu kau hadapi di berbagai tempat, seperti pemazmur berkata hari ini, dari Gunung Hermon, dari Bukit Sion, dari manapun, dia selalu mengingat Tuhan, menghadap Tuhan. Karena itu saudara, dimanapun Anda berada saat ini, ketika menghadapi persoalan hidupmu, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, saudara dan saya, mari tujukan semua perhatianmu, tujukan semua harapanmu, tujukan semua keyakinanmu hanya kepada Tuhan. Datanglah padanya saat ini juga, menghadap hadirat-Nya. Pagi ini ambil doa saudara, serahkan semua pergumulan saudara kepada Tuhan. Lihatlah betapa hebatnya Tuhanku dan Tuhanmu, betapa hebatnya Dia yang telah datang ke dunia ini, Kristus Yesus Tuhan kita. Dan untuk menyertai kita telah diserahkannya, diberikannya, dikaruniakannya Roh Kudus bagi kita, untuk senantiasa menyertai kita dalam segala pergumulan hidup kita, saudara. Karena itu hari ini jangan putus asa, jangan kecewa. Ketika jiwamu tertekan di dalam dirimu, datanglah pada Tuhan, saudara. Percaya, solusi dari setiap tekanan jiwa yang kau hadapi pasti ada. Bersama Tuhan tiada yang mustahil, saudara. Sekarang datang pada Tuhan, bawa semua pergumulanmu dalam doa-doamu, serahkan semuanya. Dia pasti menolong saudara. Dengan iman yang sedemikian itu, engkau akan mengalami pertolongan yang dahsyat dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas renungan firman-Mu hari ini yang telah meyakinkan kami bahwa seperti pemazmur yang mengalami tekanan jiwa di dalam dirinya, datang mengingat Engkau Tuhan. Dari berbagai tempat ketika dia mengalami tekanan jiwa, dia selalu datang padamu. Dan di dalam kesaksiannya, Engkau selalu memberi kelegaan Tuhan, selalu memberi solusi dan jalan keluar dari segala permasalahan pemazmur. Kami juga ingin demikian Tuhan. Saat ini kami bawa semua tekanan jiwa dan pergumulan kami ke hadirat-Mu ya Bapa. Tolong kami Tuhan. Kami serahkan semua pergumulan hidup kami ke dalam kuasa kasih-Mu. Dan inilah kami Tuhan. Bukakan pintu, bukakan jalan. Legakan hati kami. Karena hanya Engkaulah Tuhan, tempat sandaran hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Kemanapun saudara melangkah hari ini, Tuhan memberkati saudara. Amin. Sampai bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan di hari yang akan datang.
Tuhan memberkati.